Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Agung Puji Setiawan dengan NIM 21101010077. Saya adalah seorang mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Jember Kiai Ahmad Siddiq, dan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas kuliah UAS Media Pembelajaran PAI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salaman naik ulang. Waduh, tidak. Siji, loro, telu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, bagaimana kabar kalian semua pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Sudah kenal sama saya? Sudah belum? Baik. Di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Bapak Bayu Agung Puji Setiawan, MPD MAB. Di sini saya selaku guru pengganti yang akan mengajarkan tentang pendidikan agama Islam. Dan materi kita pada pagi hari ini yaitu terkait materi fikih jelas 8. Nah, ini tentang pengertian puasa, cara-cara puasa, rukun puasa, sunnah puasa, hal-hal yang makruh ketika puasa dan hal yang membatalkan puasa. Baik, menuju ke materi yang pertama. Ya, yang pertama yaitu pengertian puasa. Apa sih puasa? Puasa adalah dalam bahasa Arab dikenal dengan siap atau saum, yang berarti menahan atau mencegah. Sedangkan menurut istilah, puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, sejak fajar, dari terbitnya matahari dan bergantinya matahari. Yang dimana yakni kita sebagai manusia ketika menjalankan puasa harus bisa menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Contohnya seperti minum pada siang hari. Nah, itu hal-hal yang membatalkan puasa. Tapi nanti saya akan jelaskan lebihnya di materi yang berikutnya. Nah, selanjutnya yakni syarat wajib puasa. Yang pertama Islam. Nah, syarat wajib puasa ini yang pertama Islam. Jadi selain orang Islam tidak memiliki kewajiban untuk melaksanakan puasa. Yang kedua batin. Dan yang ketiga yakni neraka. Nah, yang ketiga ini jika orang tidak memiliki akal, tidak wajib untuk melaksanakan puasa. Contohnya orang gila. Orang gila di sini kan tidak memiliki akal yang sehat. Jadi orang gila ini tidak dijatuhi hukum wajib berpuasa. Dikarenakan tidak memiliki akal yang sehat. Yang keempat mampu. Nah, orang yang melaksanakan puasa harus mampu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Yang keenam, yang kelima yakni suci dari haid dan nifas. Orang yang sudah suci dari haid dan nifas dijatuhi hukum wajib berpuasa dikarenakan sudah suci. Dan yang terakhir yakni menetap. Artinya menetap di sini, orang yang berpuasa harus menetap di suatu tempat dan tidak berada di dalam keadaan yang sedang berpergian. Selanjutnya syarat sah puasa. Yang pertama Islam. Sebenarnya syarat sah puasa ini sama dengan syarat wajib puasa, hanya dikurangi 2 syarat yang berbeda. Selanjutnya yakni rukun puasa. Nah, rukun puasa yang pertama adalah niat. Apa sih niat itu? Niat adalah kesengajaan dalam hati untuk menjalankan puasa.
meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa. Seperti yang saya katakan tadi, jika kita melaksanakan puasa, kita harus bisa menahan diri untuk menahan agar kita tidak membatalkan puasa kita. Seperti contohnya menahan diri agar kita tidak makan atau minum pada waktu melaksanakan puasa. Nah, yang selanjutnya yakni sunnah puasa. Dan di saat kita melaksanakan puasa, ada beberapa sunnah yang dianjurkan untuk dilaksanakan. Yang pertama yakni makan sahur. Kita sebelum berpuasa, kita harus disunahkan untuk makan sahur di akhir waktu sebelum mengakhirkan waktu sahur. Dan yang kedua yakni menyegerakan berbuka setelah waktu maghrib. Yang dimana ketika sudah masuk waktu maghrib, kita disunahkan untuk segera berbuka. Dan yang keempat yakni membaca doa ketika berpuasa. Dan yang kelima berbuka puasa, memberi buka puasa. Nah, yang kelima ini kita disunahkan untuk memberi orang yang berpuasa jajanan atau makanan ringan untuk dia membatalkan puasa ketika sudah masuk waktu berbuka. Yang keenam yakni menghilangkan hal-hal yang akan menghilangkan nilai puasa. Dan yang ketujuh memperbanyak amal soleh. Nah, yang ketujuh ini kita disunahkan ketika menjalankan puasa untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan amal-amal soleh. Contohnya jika kita melaksanakan puasa, kita disunahkan untuk mengaji di masjid, beriktikaf, ataupun melaksanakan sunnah untuk menambah amal soleh kita. Dan yang terakhir yakni beriktikaf. Nah, untuk sunnah yang terakhir ini kita waktu melaksanakan puasa dianjurkan lebih banyak melaksanakan kegiatan di dalam masjid. Yang terutama yakni beriktikaf di dalam masjid. Dan untuk materi selanjutnya yakni hal-hal yang dimakruhkan ketika berpuasa. Nah, ada beberapa hal yang dimakruhkan, yang makruh saat kita melaksanakan puasa. Yang pertama yakni berkumur-kumur yang berlebihan. Nah, saat kita melaksanakan puasa, ketika kita berkumur pada waktu melaksanakan puasa dan berkumur-kumur yang terlalu berlebihan sehingga menyebabkan ada beberapa air yang masuk ke dalam tenggorokan, hal ini makruh ketika kita berpuasa. Yang selanjutnya yakni menyikat gigi, bersiwak setelah tergelincirnya matahari. Nah, hal yang makruh selanjutnya yakni kita bersiwak pada saat sudah masuk waktu istiwa atau waktu zuhur. Tapi ketika masih belum masuk waktu zuhur, masih tidak apa-apa kita melakukan siwak pada saat sebelum tergelincirnya matahari. Yang yakni mencicipi makanan walaupun tidak ditelan. Kan biasanya banyak ibu-ibu ketika memasak pasti dicicipi makanan agar tahu rasanya itu hambar, kurang manis atau gimana. Hal ini sebenarnya makruh jika dilakukan meskipun mencicipinya itu tidak sampai ditelan, hanya di ujung lidah saja. Dan yang keempat yakni memperbanyak tidur ketika berpuasa. Nah, ini yang biasanya dilakukan oleh Anda sekalian ketika berpuasa. Sebenarnya jika kita tidur itu memang kita mendapatkan pahala. Akan tetapi jika kita tidur dari pagi sampai maghrib, itu bukan tidur namanya, berlebihan. Nah, hal ini dimakruhkan dikarenakan apa? Jika kita tidur dari pagi sampai sore, tidak seperti kita itu berpuasa sama seperti tidak berpuasa, karena tidak merasakan karena kita tidak menahan diri dari apapun ketika kita sedang tidur.
puasa. Nah, seperti yang saya sampaikan di materi awal, yaitu terkait menahan diri dari hal yang membatalkan puasa. Di sini saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, yakni makan dan minum dengan sengaja. Nah, ketika kita melaksanakan puasa, kita tuh ketika kita melaksanakan puasa, jika kita makan atau minum dengan sengaja ketika waktu berpuasa, maka puasa kita akan batal. Dan kedua yakni murtad. Nah, murtad di sini maksudnya yakni saya kasih contoh saja ya. Ketika anak-anak Krista ini sedang berpuasa, nah, terus pada waktu setelah habis zuhur dia murtad. Nah, hal ini membatalkan puasa Ananda Krishna karena sudah tidak memenuhi rukun puasa yang pertama yakni Islam. Yang kedua, yang ketiga yakni murtad dengan sengaja. Nah, ketika kita berpuasa, ketika kita berpuasa dan kita sengaja untuk memutarkan makanan kita, hal ini juga dapat membatalkan puasa. Yang selanjutnya yakni bersetubuh dan melakukan hubungan suami istri pada siang hari. Nah, itu biasanya dilakukan oleh ayah ibu kalian semuanya. Mungkin pada waktu puasa juga tidak tahan dan melakukan hubungan istri, hal ini juga dapat membatalkan puasa. Keluar darah haid atau nifas. Nah, ini hal yang membatalkan puasa yang kelima ini ditujukan untuk perempuan saja. Karena apa? Karena kita sebagai laki-laki tidak akan keluar haid pada saat kita berpuasa. Bedanya dengan perempuan, karena tidak tahu kapan waktunya haid ataupun nifas. Yang ke-6, yakni keluar air mani. Nah, ini untuk ada sekalian yang biasanya suka tidur ataupun gabut waktu berpuasa. Jangan disengajakan untuk mengeluarkan air mani pada saat berpuasa, karena hal ini dapat membatalkan puasa. Dan ke-7, yakni merubah niat puasa. Nah, pada saat kita ingin berpuasa, pasti kita harus mengawalinya dengan niat. Nah, pada saat melakukan niat ini, kita tidak boleh untuk merubah niat puasa kita. Yang terakhir yakni hilang akal karena mabuk, bisa dan gila. Nah, pada saat kita melakukan puasa, kita tidak boleh mabuk atau minum minuman keras, karena hal tersebut dapat membuat kita mabuk sehingga dapat membatalkan puasa kita. Baik, mungkin itu saja dari materi yang saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Bapak mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.